Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak, serta sederek-sederek saya sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan buat kita semuanya. Nikmat iman, Islam serta kesehatan, dan pada pagi hari ini Allah juga mempertemukan kita dengan ustadz kita, kiai kita, dai muda, yaitu Ustadz Ferry Firmansyah LC MAG CDAI. Beliau termasuk putra menantu dari Bapak Haji Mustafir. Beliau Ustadz Ferry ini termasuk lulusan luar negeri, Al-Azhar, ini Ustadz ya, Al-Azhar Kairo Mesir. Jadi nanti insya Allah jam 7 kurang 5 atau kurang 10 selesai, nanti dipersiapkan tanya jawab. Anda dengan mau tanya apa saja, insya Allah akan dijawab oleh beliaunya. Mumpung ada di sini dan gratis. Kalau konsultasi dokter kan harus bayar ya. Baik, kita mulai bersama-sama dengan bacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baik, untuk selanjutnya kepada beliau Ustadz Ferry Firmansyah LC ya, LC MAG CDAI, kami persilahkan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala al-mustafa al-mukhtar Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita senantiasa menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Mulia. Pada pagi hari ini, alhamdulillah, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis ta'lim dalam kegiatan subuh ini dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan kesehatan, panjang umur, keluasan rezeki, dan mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling utama adalah mudah-mudahan tetap istiqomah, istiqomah untuk melaksanakan berbagai macam ibadah, amal soleh di bulan suci Ramadan ini, yang saat ini sudah menginjak hari ke-5, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 4. Tidak masalah Bapak Ibu, perbedaan hari itu hanya sekedar
perbedaan perhitungan saja, karena bukan hanya di Indonesia, di Timur Tengah saja juga berbeda. Yang paling penting adalah bagaimana puasa itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya supaya kita menjadi pribadi yang bertakwa. Para asatid, para seluruh dan hadirin dan hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kali ini adalah bagaimana bulan suci Ramadan menjadi sarana untuk transformasi diri dan mensucikan dirinya. Artinya kenapa Ramadan ini sarana untuk menjadi pribadi yang berbeda, transformasi ini artinya berubah. Kemudian membersihkan hati, membersihkan jiwa, membersihkan nafsu kita, karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata tattaqun ini artinya adalah agar kalian senantiasa bertakwa. Dan asyam itu dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan litazkiyatin nafs wa tathhiriha wa tanqiha. Puasa itu ternyata untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan diri kita, hati kita, nafsu kita. Wa tathhiriha wa tanqiha. Jadi kata tathhir, tanqiyah, tazkiyah itu bersih, suci. Kenapa harus kita bersihkan Bapak Ibu? Karena selama ini ternyata hidup kita ini banyak sekali dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati. Apa saja itu? Misalkan ada iri, dengki, ujub, takabur, sombong, kemudian rakus, egois, dan lain sebagainya. Ternyata Bapak Ibu, hati yang bersih itu adalah orang-orang yang akan kembali kepada Allah. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim. Tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat. Yauma la yanfa'u, pada hari kiamat itu tidak akan ada gunanya malu wa la banun, harta dan anak keturunan. Kalau harta dan anak keturunan itu ternyata apa? Hartanya digunakan kepada kemaksiatan, itu tidak berguna. Yang berguna adalah harta yang diinfakkan, disedekahkan, diwakafkan di jalan Allah. Malun wala banun. Anak keturunan tidak akan berguna juga kalau mereka tidak soleh, malah menjadi bumerang. Maka kita doakan mudah-mudahan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh, supaya apa? Ketika kita sudah tiada, tidak lagi kita hidup di dunia, mereka masih mendoakan kita. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang suci. Maka puasa ini sarana untuk mensucikan hati kita, membersihkan diri kita, jiwa kita, hawa nafsu kita. Oleh karena itu apa? Sebelum mensucikan hati kita, jiwa kita, diri kita, kita harus tahu Bapak Ibu, ada berbagai macam tingkatan hawa nafsu yang ada dalam diri. Kalau dalam Al-Quran hanya dua yang disebutkan ilham itu ya kepada manusia, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
ada yang fujur, ada yang takwa. Secara global ini. Intinya ada orang yang diberikan oleh Allah ilham, ya, fujur dengan sesuatu keburukan, ada juga dengan ketaatan. Di dalam diri kita, Bapak Ibu, itu tergantung kita. Apakah kita mengikuti ilham yang baik atau yang buruk? Apakah kita mengikuti hawa nafsu yang baik apa yang buruk? Kalau orang selalu mengikuti hawa nafsunya yang buruk, maka dia akan selalu hidupnya dalam kesulitan, dalam kegelisahan, dalam ketakutan, dalam kekhawatiran. Sehingga apa? Tidak akan mungkin bahagia hidupnya kalau dia mengikuti hawa nafsu yang paling rendah, yakni hawa nafsu amarah. Jadi yang pertama, jenis nafsu itu adalah yang paling rendah, nafsu amarah. An-nafsul ammarah. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi. Jadi Rasulullah SAW sebagai Rasul, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus untuk umatnya, itu saja Rasulullah masih punya hawa nafsu, tapi lebih cenderung Rasulullah mengikuti hawa nafsu yang baik. Maka ketika kita tahu ternyata ada yang buruk juga, apakah Rasulullah pernah melakukan kesalahan? Pernah juga. Ya. Ketika Rasulullah didatangi seorang yang buta, kemudian Rasulullah tidak langsung, istilahnya tidak langsung menyambutnya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, sampai diabadikan di dalam Al-Quran surat Abas. Ya. Dia bermuka masam. Itu sebenarnya sindiran, ya. Bahasa Al-Quran itu sangat halus. Dia bermuka masam dan berpaling an ja'ahul a'ma, ketika ada seseorang yang buta datang kepadanya. Ya. Jadi tidak langsung, Muhammad, kenapa kamu bermuka masam? Gitu ya. Rasulullah tidak ditegur oleh Allah dengan bahasa yang kasar. Bahasa Al-Quran begitu sangat halus dan lembut. Jadi bahasanya adalah dia bermuka masam. Padahal itu sindiran kepada Rasul. Nah, ketika itu saja Rasulullah pernah melakukan kesalahan itu yang mungkin tidak sengaja. Tapi Bapak Ibu, saya tanya, kira-kira berapa banyak kesalahan yang kita lakukan? Bapak Ibu pernah marah-marah betul? Pernah nggak? Pernah. Marahnya itu karena Allah atau memang karena emosi, karena hawa nafsu? Karena emosi gitu. Kebanyakan kita itu kalau marah karena emosi, entah itu jengkel ke anak misalkan, melakukan kesalahan, jengkel langsung marah. Ya. Entah itu misalkan kita disakiti, dizolimi, ya, langsung marah. Nah, ciri nafsu ammarah itu mudah marah. Hati-hati Bapak Ibu ya. Ini nafsu yang paling rendah. Kemudian dia sombong. Dia selalu melakukan kesalahan-kesalahan tanpa dia sadari. Ya, nafsu ammarah ini dia melakukan kesalahan, tapi seolah-olah dia tidak sadar. Saya tidak salah kok. Nah, kira-kira Bapak Ibu pernah nggak? Kita itu sebenarnya salah, tapi kok merasanya tidak salah. Nah, ini tingkatan nafsu yang paling rendah. Ya. Jadi kalau kita masih mengikuti nafsu ammarah, puasa kita berarti belum sempurna. Ya.
dan selalu berbuat kemaksiatan, selalu berbuat kesalahan, selalu berbuat dosa tanpa dia sadar bahwa dia telah berbuat dosa. Bapak Ibu, saya melakukan bimbingan pernikahan di KUA itu sebelum menikah. Sekarang wajib ya, calon pengantin itu melakukan bimbingan perkawinan pernikahan sebelumnya. Saya tanya dulu Bapak Ibu ke calon pengantin, masnya mbaknya sudah rajin sholatnya ya, ini hal yang pokok yang saya tanya. Kenapa? As-sholatu ibadati, sholat itu adalah tiangnya ibadah. Ketika ditanya dengan gampangnya, masih bolong-bolong Pak Ustaz, dengan rasa tidak malu gitu. Kadang saya heran, ya, tidak ada yang mohon maaf Pak Ustaz, saya masih bolong-bolong sholatnya. Gitu. Jadi dengan pedenya, percaya dirinya, masih bolong-bolong Pak Ustaz. Jadi merasa dirinya itu tidak bersalah kalau tidak sholat ataupun sholatnya bolong-bolong. Artinya apa? Subuh mungkin ditinggalkan, paling subuh asar aja, atau maghrib, isya, kadang subuh ditinggalkan dan lain sebagainya. Saya heran, orang yang dinamakan seorang muslim, kemudian dia lalai kewajibannya dan tidak mengakui kesalahannya, berarti apa? Bagaimana Bapak Ibu kalau orang yang mau menikah, membangun rumah tangga, punya anak keturunan, sedangkan kepala keluarganya dia tidak sholat? Bagaimana nanti anak-anaknya diajarkan sholat atau tidak? Nah ini sangat prihatin. Nah, jenengan kalau nanti, bukan nanti, saya bilang dari sekarang jenengan harus tobat. Kenapa? Itu adalah kesalahan. Jenengan harus akui. Kenapa? Kewajiban jenengan kepada Allah sudah dilalaikan, sholatnya masih bolong-bolong. Maka kalau mau nikah harus sholatnya dibetulkan dulu. Kenapa? Banyak perceraian Bapak Ibu. Kenapa? Kasus perceraian itu kenapa? Jauh dari agama. Jarang sholat, sholatnya bolong-bolong, apalagi sampai baca Quran. Saya sering ingatkan, sholatnya jangan sampai dilalaikan. Siap Mas Mbak, saya bilang siap untuk tidak melalaikan sholat, tidak bolong-bolong. Siap. Ini dicatat oleh malaikat. Ya, kalau masih terjadi ya, ketika menikah kemudian bolong-bolong, nah, itu sudah tanggung jawab jenengan. Artinya apa? Banyak kasus perceraian itu kenapa? Orang jauh dari agama baik. Dan prihatinnya saya lihat itu bukan anak-anak yang apa istilahnya calon pengantin yang cukup umur, karena kurang lebih 19 tahun ya, 19 tahun harusnya ya. Ini kurang dari 19 tahun, sehingga banyak yang kasusnya dia pernikahan dini, harus ke pengadilan agama dulu. Ya, ada dispensasi dari pengadilan, ya, pengajuan ke pengadilan itu kalau kurang dari 19. Ya. Dan ternyata yang paling memprihatinkan juga karena apa? Ada yang sampai hamil duluan. Alhamdulillah ini jaringan sampai ya keluarga kita, keluarga terdekat kita itu kejadian seperti itu. Banyak kasus seperti itu ternyata Bapak Ibu. Ini sangat memprihatinkan sekali. Maka kenapa nafsul ammarah ini ya, harus kita hindari supaya apa tadi? Kalau kewajiban-kewajiban saja ditinggalkan kepada Allah, dilalaikan, tidak sadar, orang ini sulit untuk berubah. Kalau Allah tidak mungkin memperingatkannya, betul-betul dengan entah itu dengan musibah dan lain sebagainya. Karena orang itu kalau sudah kena musibah baru sadar gitu. Apa kita harus kena musibah? Ya, sampai sadar dulu. Ya, ya tidak ya. Mudah-mudahan nafsu amarah ini kita hindari. Yang kedua adalah nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini adalah hawa nafsu yang dia menyesali. Ya.
Jadi dia berbuat kesalahan menyesal. Ada juga yang saya menyesal Pak Ustaz, ya. Insya Allah nanti tidak akan bolong-bolong lagi. Ada yang seperti itu. Ya. Itu menyesali. Tapi kalau sampai diulang lagi, ini lawam. Ya. Jadi dia sudah menyesali, menyadari bahwasanya itu adalah kesalahan, dosa. Tapi apa? Dia mengulangi lagi kesalahan itu. Itu nafsu lawamah. Selalu menyalahkan orang lain, selalu menyalahkan dirinya, sehingga dia tidak bisa move on kalau bahasa sekarang itu anak muda itu. Tidak bisa dia istilahnya berubah, ya. Tidak bisa istilahnya transformasi, ya, menjadi lebih baik. Berat gitu sebenarnya. Karena apa? Terus mengulang lagi kesalahan. Ini lawam. Kemudian yang ketiga adalah al-mulhamah. Nafsul mulhamah ini sudah dapat ilham. Ya, mulhamah ini sudah dapat ilham, sudah taubat dia. Ya. Walaupun dia masih berat, ya, ketika ada tadi bisikan dari setan, dari jin, ya. Baik itu dalam bentuk manusia ataupun jin, ya. Setan itu karena apa? Ada bentuknya dalam bentuk manusia dan jin. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin. Bisikan, kalau Bapak Ibu masih ada bisikan, ya, keburukan. Nah, ini kita sudah taat tapi kalau masih ada bisikan keburukan, ini al-mulhamah, ya. Berat, ya, untuk menghindarinya, ya. Nah, al-mulhamah. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, selain mulhamah adalah an-nafsul mutmainnah. Ya. Jadi kalau tadi sudah dapat ilham, sudah istiqomah melakukan kewajibannya, menjauhi larangannya, walaupun terkadang mungkin melakukan dosa kecil. Tapi yang mutmainnah ini Bapak Ibu, nafsu yang sudah tenang. Ya, tenangnya apa? Karena dia sering berzikir kepada Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan menyebut nama Allah, dengan berzikir kepada Allah akan menenangkan hati. Nah, kira-kira Bapak Ibu, permasalahan apa yang menyebabkan Bapak Ibu tidak tenang? Kira-kira apa Bapak Ibu? Punya masalah apa Bapak Ibu yang tidak menyebabkan hidup kita tenang? Kira-kira apa? Ibu-ibu apa permasalahannya? Tidak ada masalah. Alhamdulillah sudah tenang betul. Ada Pak Ustaz? Masih banyak hutang, masih ada hutang Bapak Ibu? Kalau masih tidak tenang lagi. Nah, itu yang membuat kita tidak tenang, ya. Salah satunya banyak hutang. Bagaimana hutang itu bisa dibayarkan? Ya. Ya tetap ikhtiar, ya, tetap bekerja, berdoa juga, ya. Allahumma qina bi halalika wa haramika wa qina bi fadlika amas. Ya Allah, aghnina bi halalika. Ya. Perkayalah atau jadikanlah kami kaya. Bi halalika, dengan yang halal. An haramika, dan jauhkanlah dari yang haram. Wafina bifadlika amman siwa, dan cukupkanlah kami dengan karunia-Mu, ya, amman siwa, dibanding dengan yang lainnya. Artinya apa? Banyak bersyukur Bapak Ibu. Ya. Kita walaupun banyak permasalahan, mungkin tadi ada hutangnya, selama Bapak Ibu ada kesempatan untuk melunasinya, bekerja, ikhtiar, insya Allah Allah mudah. Nah, yang menyebabkan kita tidak tenang banyak sekali. Tadi entah itu hutang, entah ada bayaran, kewajiban anak-anak misalkan belum terpenuhi. Kemudian apa lagi?
ada tetangga mungkin yang sering mengganggu, entah itu dengan suara keras ataupun apa ya, ribut dan lain sebagainya. Tapi orang-orang yang mempunyai nafsu mutmainnah yang mengikuti hawa nafsunya yang tenang itu, dia selalu ridho. Ya. Dia selalu tenang dengan apa yang terjadi. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu apapun masalahnya hadapi dengan tenang, insya Allah akan menang. Ya. Artinya apa? Man sabara zafira. Siapa yang dia sabar, dia akan beruntung. Artinya ketika ada masalah atau musibah atau permasalahan apapun Bapak Ibu, itu hadapi dengan tenang, jangan sampai emosi terlebih dahulu di depan. Apapun itu yang terjadi pada diri kita, kehilangan barang atau anaknya misalkan kecelakaan, naudzubillah ya, apapun itu Bapak Ibu, atau sakit dan lain sebagainya, hadapi dengan ketenangan. Bagaimana bisa tenang? Nggak usah, saya kan kalau ada masalah gini otomatis ya, harus keluarin biaya ini itu. Tidak usah dipikirkan biayanya. Yang penting apa? Dihadapi dulu dengan tenang dulu. Supaya apa? Tidak emosi. Ya. Maka kalau puasa itu ya, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan litazkiyatin nafs, membersihkan hati jiwa kita ya. Supaya apa? Supaya tenang dalam melaksanakan kewajiban, dalam menghindari segala larangan, dalam menghadapi permasalahan itu dihadapi dengan tenang. Jangan sampai emosi. Jadi kalau sudah mutmainnah itu betul-betul dalam keadaan tenang betul-betul ya. Tidak ada yang dia khawatirkan, tidak ada yang dia takutkan. Kecuali mungkin tadi ar-raja wal khasyah ya. Takut kalau azab Allah itu datang kepada kita, takut misalkan ibadah kita tidak diterima gitu ya. Itu khasyah yang normal ya. Ketika kita khawatir, takut yang normal ya. Jadi kalau kita khasyah kata ulama, berarti tandanya diterima amal itu ketika kita khawatir justru tidak diterima oleh Allah. Kok bisa gitu? Kan kita harus yakin. Kenapa? Berarti dia berusaha untuk memperbaiki ibadahnya. Ya. Jadi kalau orang merasa khawatir ibadahnya tidak terima, ya, itu katanya apa? Kata Imam Ghazali, dia dari ciri orang-orang yang diterima ibadah. Ya. Kenapa? Dia selalu berharap, ya. Dia selalu memperbaiki ibadahnya supaya apa? Lebih baik terus. Ya. Terkadang Bapak Ibu sholat saja yang kita lakukan 5 kali dalam sehari semalam, pernah nggak Bapak Ibu kepikiran Allahu Akbar ketika sholat itu tiba-tiba kok terbayang ya, ibu-ibu misalkan setiap sholat asar apa nih hari ini masak apa gitu ya. Hari ini masak apa? Masih kepikiran. Waduh, hari ini belum bayar hutang. Waduh, ini anak-anak belum bayaran gitu. Pernah nggak Bapak Ibu? Kepikiran ya? Ketika sholat tuh kok tiba-tiba pikiran kita kemana-mana gitu ya. Padahal kita sedang menghadap Allah. Allah pun tahu isi hati kita dan pikiran kita. Ya. Contoh, adik-adik ini ya. Ketika diajak bicara begini, ya, ataupun ketika kita bertamu dan lain sebagainya. Ketika kita bicara, kemudian tiba-tiba tidak membicarakan yang lain gitu ya, atau tidak fokus dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana? Ya, ya, kita bertamu, ya, ternyata apa? Kita malah bicarakan yang lain, tidak menghadapi tamunya. Ya, nah itu. Sama ketika kita sholat itu, pikiran kita, hati kita kok tidak tertuju kepada Allah, ya, tidak fokus kepada isinya yang kita ucapkan doa-doanya, ya.
Maka Allah senantiasa apa? Mengingatkan kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai betul-betul yakin kita betul-betul menghadap Allah. Jadi kalau Bapak Ibu ada suara apa ketika sholat, ya, tidak fokus ke suaranya. Kalau kesenggol dikit, tidak fokus ke senggolan. Kalau ada nyamuk, tidak fokus ke nyamuknya ya. Jadi ada nyamuk pun, ya cuma segini, apa? Cuma istilahnya dihindarkan nyamuk itu jangan sampai menggigit. Ya, dia terus fokus. Apa yang kita ucapkan harus betul-betul dipahami. Yang jadi masalah Bapak Ibu, doa sholat saja kita kadang ini artinya apa ya? Ya, misalkan doa iftitah, maka perbaiki ibadah kita. Mumpung kita di bulan puasa. Ya. Oh selama ini saya tidak paham ini isi dari doa iftitah itu apa? Isi dari surat yang kita baca itu apa? Doa ruku, doa i'tidal, doa sujud, tahiyat itu tidak paham, maka apa? Pahami Bapak Ibu. Supaya apa? Ketika kita menyampaikan sesuatu doa kepada Allah, itu betul-betul oh ini jelas, orang ini betul-betul dia sedang meminta. Karena sholat itu kan isinya doa. Maka orang-orang yang sudah mutmainnah nafsunya, betul-betul dia merasakan nikmatnya sholat. Ya, nikmatnya sholat itu betul-betul dia nikmati. Ya. Kenapa? Rasulullah saja ju'ilat qurrata aini fi shalah. Ya. Jadi dijadikan oleh Allah itu yang indah menurut Rasulullah itu adalah sholat. Ya. Jadi menurutnya nyaman, indah, yang menyejukkan, yang menenteramkan itu adalah sholat. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau sholat saja sudah kita betul-betul khusyuk, kita pahami isinya bacaannya, itu menenangkan. Apalagi Bapak Ibu kalau setiap saat kita berzikir, bisa sir, bisa jahar. Ya, ada yang sir, misalkan setelah sholat ada yang sir, ya dalam hati saja, ada yang diucapkan dengan lisan. Kita harus tasamu. Kok ada jamaah yang sir, ada yang jahar. Boleh. Ya. Kita berzikir, sir boleh. Kemudian jahar juga boleh. Ya, zikir jahar juga boleh. Ya. Maka apa? Dalam keadaan kita misalkan dimanapun itu, dibiasakan kita harus berzikir. Lalu bagaimana kalau kita di kamar mandi Bapak Ibu, boleh nggak berzikir? Tidak boleh. Tidak boleh kalau jahat. Ya. Kalau sir boleh. Sir itu selamanya, dimanapun dan kapanpun itu boleh. Ya. Subhanallah, subhanallah. Tapi di dalam hati. Ya. Astagfirullah, astagfirullah. Ya. Ini mah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu. Kemudian ada yang zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu yang memberatkan timbangan amal kita. Jadi kalau bulan puasa kurang zikir kita ingat kepada Allah, pasti akan disibukkan dengan hal yang lain. Ya. Kalau kita disibukkan dengan zikir kepada Allah, pasti apa? Apa yang kita lakukan pasti kebaikan-kebaikan. Itu yang akan menenangkan Bapak Ibu. Nah ini maka perbanyaklah zikir. Kenapa? Kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah bihamdihi subhanallah. Dua kalimat yang mudah diucapkan secara lisan. Ya. Khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan. Duanya memberatkan timbangan kebaikan kita. Kenapa? Sekecil apapun Bapak Ibu, perbuatan lisan, pikiran, hati, ya, itu dihisab di hari kiamat. Kenapa? Tahu, ya nanti diperlihatkan. Oh, dosa-dosa saya ini. Ya.
diperlihatkan, tapi ada juga yang Allah sembunyikan. Kenapa? Allah ampuni, sudah diampuni dosanya. Maka ini syahrul maghfirah, bulannya ampunan. Kita banyak bertobat, banyak beristighfar, banyak berzikir kepada Allah supaya apa? Hati tenang, ya. Walaupun banyak masalah, banyak utang, banyak pikiran, ya. Tapi kalau dengan zikir, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir akan menenangkan hati kita. Perbanyak zikir di bulan suci Ramadan. Nah, nafsul mutmainnah tingkatan ini sudah apapun masalahnya dia tenang-tenang saja. Tenang, nanti juga ada solusinya. Tenang, nanti juga ada jalan keluarnya. Ya, indah nggak Bapak Ibu? Ya, kalau kita tenang, hati kita saja tenang. Sebenarnya sebesar apapun masalahnya Bapak Ibu, ya pasti ada yang lebih besar dibanding masalah kita. Tapi kadang kita tidak melihat, gitu ya. Orang-orang yang lebih susah dibanding kita. Maka kalau ingin kita bersyukur, lihatlah unzur ila man huwa asfala minkum, ya. Fil mal. Jadi lihatlah orang yang lebih rendah dibanding kita dari segi harta. Kenapa? Kalau kita ingin melihat, ya, kesyukuran kita, lihat orang yang lebih sengsara dibanding kita. Pasti akan bersyukur. Terus nih Bapak Ibu. Oh, alhamdulillah ya Allah, saya sudah punya tempat tinggal. Yang lain masih ngontrak, gitu ya, masih ngekos, ya. Itu syukuri. Oh, alhamdulillah ya Allah, tiap hari saya masih bisa makan sahur, ya, iftar, gitu ya. Ada, ya. Syukuri. Kenapa? Tidak sedikit Bapak Ibu yang dia untuk tempat tinggal saja tidak ada. Harus mencari, harus pindah-pindah, ya. Harus dia mencari makan dulu hari itu. Kalau kita alhamdulillah sudah ada cadangan beras dan lain sebagainya, maka syukuri. Kalau kita sudah pandai bersyukur, hati kita tenang, ya. Kenapa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bisa jadi kita tidak tenang hidupnya karena tidak pandai untuk bersyukur. Ya. Maka lihat orang yang di bawah kita, yang lebih sengsara dibanding kita, supaya kita bersyukur. Kemudian apa? Lihat, ya, undur ila man huwa a'la minkum, ya, fil ilmi wal adabi. Dan lihatlah orang yang di atas kita dari ilmunya dan adabnya. Oh, ya Allah, luar biasa, ya. Ustaz Salahuddin sudah jadi profesor luar biasa, ya, kenikmatannya luar biasa. Kita tidak ada apa-apanya. Artinya apa? Selalu semangat kita untuk thalabul ilmi. Ya, banyak sekali Bapak Ibu, ya. Kalau kita melihat orang-orang yang alim, para ulama, para asatid, ya, para masyayikh, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Artinya apa? Harus rajin kita mencari ilmu terus. Supaya apa? Semangat tadi. Ya, kalau melihat orang dari ilmunya, ya, kita akan selalu rajin, selalu semangat untuk thalabul ilmi. Ya. Ini tingkatan nafsul mutmainnah, dia selalu tenang dalam berbagai masalah. Kemudian yang selanjutnya tingkatan yang lebih tinggi lagi adalah nafsul radiyah. Orang yang selalu ridho apapun yang terjadi, takdir apapun baik buruk. Dan dia selalu istilahnya menerima, ya, menerima apapun yang terjadi pada dirinya. Ini nafsu radiyah. Kalau radiyah di sini lebih tinggi lagi. Kenapa? Ya sudah, apapun yang terjadi dia syukuri, ya. Kalaupun ada musibah, dia bersabar, kemudian masih tetap dia bersyukur juga. Kenapa? Oh, alhamdulillah masih diberikan kesehatan, kenikmatan, masih diberikan kesempatan untuk hidup. Misalkan ada musibah. Kemarin teman saya tabrakan Bapak Ibu, 2 orang, ya, dari Al-Azhar itu perjalanan mau ke Jogja, mau ke UIN Jogja itu mau bimbingan disertasi. Tiba-tiba suami istri itu tabrakan, ya, dirawat di Muardi dari Kediri aslinya, dari Jepara.
tabrakan mobilnya sampai ringsek Bapak Ibu. Kalau secara logika itu sudah parah sekali, mungkin sudah meninggal. Tapi qadarullah, suaminya itu ngantuk kan, kemudian digantikan sama istrinya. Suaminya dia tidur dalam keadaan telentang gini. Ya. Jadi si kursinya ditelentangkan, itu kalau nggak telentang mungkin sudah meninggal itu. Ya, karena apa? Paling parah sih. Istrinya juga alhamdulillah selamat yang nyetir itu. Ya. Itu kena sebelah kanannya kalau tidak salah. Ya. Qadarullah alhamdulillah selamat. Ya. Jadi ketika kita ridho dalam menghadapi apapun itu kejadian itu, insya Allah Allah memberikan kesempatan, memberikan kebahagiaan terus menerus, nikmat, ya. Luar biasa. Dan yang terakhir adalah nafsu mardiyah. Ya. An-nafsu yang keenam ini belum terakhir ya. Nafsu mardiyah ini adalah nafsu yang diridhoi oleh Allah. Artinya apa? Dia sudah ikhlas berbuat apapun. Ya. Berucap, berbuat, semuanya ikhlas karena Allah. Tidak mengharap apapun kecuali apa? Ridho Allah. Ini orang-orang yang diridhoi, ya, yang Allah sering sebut nama-namanya, ini hamba-Ku yang luar biasa. Ya, dia melakukan sesuatu perbuatan kebaikan tidak diketahui oleh orang banyak. Ya. Ikhlas karena Allah, mengharap ridho Allah. Ya, dia bersedekah, membantu orang lain. Ya, tidak diketahui oleh orang lain. Ya. Ikhlas ridho. Ya. Kemudian yang terakhir nafsu kamilah. Ini tingkatan paling tinggi nafsu yang sempurna yang dimiliki oleh para nabi dan rasul dan para aulia Allah, kekasih Allah. Kenapa nafsu kamilah ini paling tinggi? Kenapa? Lisannya, perbuatannya, segala apa yang dipikirkannya, yang terbesit dalam hatinya, itu adalah kebaikan dan kebenaran. Jadi kalau nafsu kamilah itu, dia tidak pernah berpikir negatif. Nafsu kamilah itu, dia selalu berpikir positif, selalu bersujud kepada Allah, kepada orang lain, kepada dirinya. Lisannya, perbuatannya, segala hal yang zahir dan batinnya, itu hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kebaikan-kebaikan dan kebenaran yang dia lakukan. Maka ini derajat yang paling tinggi. Kenapa? Bisa kalau kita menjadi aulia Allah. Jadi sudah tidak ada pikiran yang negatif lagi kecuali kebaikan-kebaikan. Ini nafsu kamilah. Dan Nabi dan Rasul itu seperti Nabi Ayub, ya, beliau kemudian ditinggalkan oleh anak dan istrinya. Anaknya meninggal, istrinya kemudian meninggalkannya, hartanya habis. Yang tertinggal hanyalah penyakit kulit yang ada dalam dirinya, penyakit. Sampai apa? Dia sendiri yang menikmatinya, tidak mau. Kalaulah dia minta kepada Allah untuk disembuhkan, sembuh sebenarnya. Tapi tidak, karena saking menikmatinya ujiannya itu. Nah, orang-orang yang tingkatan paling tinggi nafsu kamilah ini luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya, kira-kira Bapak Ibu tingkatannya yang mana nih? Masih ammarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah? Jadi biasanya antara empat ini aja ya. Kalau masih marah-marah, suka sombong, suka iri, dengki, ini apa? Amarah. Ya, maka dikurangi Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau masih dia menyesali, ya, terus berulang kali melakukan kesalahan lagi, selalu menyalahkan diri, menyalahkan orang lain, itu lawamah. Ya, kalau mulhamah dia sudah tobat, sudah istiqomah, tapi hanya dosa-dosa kecil yang dia lakukan. Ya, kalau mutmainnah itu sudah betul-betul istiqomah. Ya, kebaikan-kebaikan, dia sudah tenang hidupnya. Ya, jadi kalau masih gelisah Bapak Ibu, bisa jadi tadi ada nafsu amarah, nafsu lawamah, ya, dalam diri kita. Tapi kalau sudah tenang menghadapi kehidupan, insya Allah sudah nafsul mutmainnah. Maka janji Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi
wadkhuli jannati. Orang yang memiliki nafsu mutmainnah bil iman, dia akan kembali kepada Allah dan dimasukkan ke dalam surga Allah. Ya. Demikian Bapak Ibu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada tanya jawab, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Ustaz, saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, apa makna dari tarhib dan tarhib? Yang kedua, seseorang yang sedang puasa Ramadan, suatu ketika dia berbuka disengaja tanpa ada alasan yang ini atau ada alasan penting itu hukumannya apa? Terima Orang kasih. Ya. Atau tidak alasan? Tidak ada alasan yang kuat gitu. Jadi dia sengaja berbuka tapi tidak ada alasan yang kuat. Ya. Demikian yang kami tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, bagus sekali pertanyaannya. Tadi makna tarhib atau tarhib. Ya. Ya. Ada tarhib, ada tarhib, ada tarhib. Nah, ya. Kalau tarhib, ya. Jadi kalau tarhib Ramadan itu berarti apa? Menyambut. Dari kata rahaba yurahib, tarhiban. Ya. Marhaban bikum, artinya apa? Menyambut. Tapi kalau tarhib pakai H ya Bapak Ibu. Jadi dalam bahasa Arab itu berbeda ya. Ada tarhib, ada tarhib. Itu ada kitab namanya At-Tarhib wa Targhib. Ya. Tarhib itu artinya ancaman. Ya. Dari kata rohaba, ya rohaba yurahib. Tarhib. Makanya disebut dengan irhabi itu artinya teroris. Ya. Jadi kalau dari kata H, ya tarhib itu artinya menakut-nakuti ataupun mengancam. Makanya ada kitab Tarhib wa Targhib. Artinya ancaman, kitab-kitab tentang ancaman. Misalkan kalau orang berbuat dosa besar apa, ya akibatnya. Targhib ada yang dia lebih ke kabar gembira, ya, ataupun sesuatu yang menggembirakan, ataupun balasan kebaikan. Itu targhib. Jadi makna tarhib dan tarhib itu berbeda. Ya. Kalau tarhib Ramadan, jadi jangan bilang tarhib Ramadan. Gitu. Berarti apa? Menakut-nakuti Ramadan. Ya, jadi harus tarhib Ramadan pakai H. Ya. Nah itu beda satu kata saja atau satu huruf saja itu berubah arti dalam bahasa Arab. Kemudian bagaimana orang yang dia meninggalkan puasa tanpa ada alasan syar'i, jelas ya itu dosa yang besar. Kenapa? Itu termasuk rukun Islam, puasa itu. Termasuk sholat juga tidak ada apa istilahnya, dia tidak ada uzur syar'i, ya kok ditinggalkan. Ya, kecuali jenengan kalau pingsan jadi orang gila, boleh itu. Ya. Pingsan itu bagaimana? Orang yang pingsan rupi al-qalam, orang yang gila rupi al-qalam. Oh kalau gitu enak jadi orang gila dong. Tidak dihisab katanya. Jangan ya, jangan ingin jadi orang gila ya. Itu. Jadi orang yang gila, orang yang pingsan, orang yang dia tertidur juga kan rupi al-qalam ya. Tadi karena apa? Faktor tidak kesengajaan ya. Kalau misalkan tertidur misalkan. Nah, ketika bangun dia harus melaksanakan sholat itu ya. Tapi bagaimana kok tidur seharian ini? Ada adik-adik misalkan ya tidur nih ya, habis sahur tidur, subuhnya bablas sampai zuhurnya bablas, bagaimana itu ya? Nah itu ibunya atau orang tuanya harus ingatkan itu, jangan sampai bablas ya. Biasanya kan anak-anak kalau habis sahur apa tidur ya, nah, bablas sampai lupa sholat subuhnya misalnya, jangan sampai ya. Nah itu juga kalaupun tidak sengaja ya, itu rufi al-qalam.
Jadi rufi'al qalam an salasin. Anin naim hatta yasu. Ya. Wa anis sabi hatta yahtalim. Ya. Wa anil majnun hatta yaqil. Jadi rufi'al qalam itu artinya tidak dicatat amalan kebaikan keburukannya itu ya kepada 3 orang itu, ya. Anin naim hatta yasu, dia tertidur, pingsan dan lain sebagainya. Bagaimana orang yang koma? Tidak wajib dia untuk melaksanakan kewajiban. Oh, saya belum sholat ini. Kecuali misalkan ini masih ada waktu sholatnya, tidak terbangun dia langsung sholat. Ya. Tapi yang hari-hari yang berlalu bagaimana? Tidak wajib diqadha. Kenapa? Dia dalam keadaan koma misalnya. Nah itu naim juga demikian, tidak sengaja ketiduran misalkan. Maka apa? Ketika bangun dia harus melaksanakan kewajiban. Ya. Kemudian wa anis sabi hatta yahtalim. Anak kecil juga demikian, yang belum balik itu tidak istilahnya mendapatkan taklif, ya, kewajiban, ya, tapi tetap harus diperintah untuk sholat, ya. Dan anil majnun hatta yakin, orang yang dia gila sampai dia sadar kembali. Jadi hukumnya tetap ya dosa besar, ya, yang tanpa ada uzur syar'i. Kadang begini Bapak Ibu, tukang misalkan ya, yang saya lihat tuh yang sering meninggalkan misalkan banyak ya tukang karena berat, gitu ya. Kemudian karena apa? Jadi supir misalkan ya. Itu kan pekerjaan yang sangat berat, ya. Bagaimana itu hukumnya orang yang demikian, ya? Itu kan ada uzur syar'i, ya. Sebenarnya manusia bisa memilih pekerjaan ya, bisa ini kalau pas Ramadan ya sudah dikurangi saja dulu pekerjaannya, atau misalkan jam kerjanya dikurangi supaya apa? Tidak sampai membatalkan, ya. Tapi ada yang terpaksa misalkan, berarti apa? Berarti diqadha dia, ya. Dia bayar fidyah, ada yang bayar fidyah, ya kalau sudah tua renta berarti fidyah, ya kalau tidak mampu, ya. Kemudian ada yang tadi karena pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan atau yang darurat misalkannya, yang itu berat sekali kalau misalkan tidak makan gitu ya, maka apa? Yaitu uzur syar'i, berarti apa? Diqadha, ya. Intinya Bapak Ibu, kalau tidak ada uzur syar'i jangan sampai ditinggalkan. Kenapa? Itu dosa besar dan harus taubat-taubatan nasuha. Hukumannya ya tetap ya. Hukuman bagaimana? Itu Allah, ya, namanya orang yang sudah berdosa, ya, masuk neraka enggak? Itu urusan Allah. Kalau dia bertobat, ya bisa jadi Allah ampun. Jadi masalah hukuman bukan kita yang menentukan, Allah, ya. Nanti misalkan kalau dia bertobat, dia mengqadha puasanya, ya sudah gugur, ya, gugur, ya, gugur dosa-dosanya, kemudian diampuni dan masuk surga. Demikian Bapak Ibu sudah cukup? Ya, cukup. Ya, cukup. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun, terima kasih kepada Ustaz Ferry Firmansyah LC MAG CDAI yang telah berbagi kepada kita semuanya ilmu tentang hikmah atau fadilah dari bulan suci Ramadan, yaitu dapat mengendalikan nafsu-nafsu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menambah semangat kita untuk menyalurkan nafsu yang baik sampai kita mempunyai nafsu yang tenang dan kamilah. Baik, untuk selanjutnya kami sebelum kita tutup ya, ada beberapa pengumuman. Yang pertama adalah kok hilang media sebentar. Yang pertama adalah insya Allah pengajian Ahad pagi setiap Ahad pagi di bulan suci Ramadan, ya, adalah mana tadi? Yang Ahad tanggal 1 Maret 2026 Ustadz Haji Aji Syaifur Rahman
Kemudian ahad ketiga Ramadan yaitu 8 Maret Ustadz Sri Mulyana, Ustadz Jabrik. Nah itu sekaligus nuzulul Quran. Kemudian yang ahad keempat Ramadan 15 Maret 2026 kita nulis ini. Muhammad Solahuddin. Kemudian yang kedua, pengumuman yang kedua adalah pengajian di Masjid An-Nur ini untuk bulan suci Ramadan tidak hanya ahad pagi ya, Ibu sedaya, tetapi juga ada habis subuh setiap Rebo dan hari Sabtu. Hari Rebo ini ku tafsir surat Al-Fatihah. Kalau hari Sabtu dengan Ustadz Sugi ya. Kemudian yang ketiga, stroke panjenengan sampun nampi amplopan untuk akhirat niku toh. Nggih. Amplop tiket mlebu surga insyaallah nggih. Nah niku panjenengan bisa mengisinya nggih. Itu bisa dikumpulkan setiap hari Ahad boleh. Ahad besok boleh, Ahad terakhir Ramadan juga boleh. Ngeten nggih. Nggih, sak longgaripun panjenengan. Wah, engko untuk pensiunan nah langsung dicemplungke nggih boleh. Disisihkan sebagian untuk Masjid An-Nur ini. Mumpung bulan suci Ramadan, pahalanya luar biasa. Tidak bisa diukur. Ya. Kemudian selanjutnya panjenengan niku nggih, ngasto ada di rumah kotak kenceleng niku nggih. Belum. Oh nanti dibagikan. Nggih, insyaallah nanti dibagikan. Terus nanti ahad terakhir di bulan Ramadan dipun asta. Nyemplungi misalkan enten 500 rupiah gitu ya. Kalau dulu mangpi. Ya, mangpi. Cemplongke terus 1000 cemplongke. Nah, 2000 cemplongke, 5000 cemplongke. Ponen sak longgaripun panjenengan kemawon. Ya. Daripada dinggo jajan sing ra cetha, mendingan dilebokke teng kenceleng akhirat. Yang terakhir di grup WhatsApp-nya Jamaah Masjid An-Nur itu ada tulisan saluran. Nah, niku panjenengan bika, jenengan ngasto HP nonton. Iku nggih. Kan gini, ini alhamdulillah Masjid An-Nur itu sudah insyaallah sudah mau viral. Terus pengajian seperti ini niku direkam oleh tim media bin Fajar Setiawan. Putranipun Mas Fajar, asmanipun Mas Fawas. Ya, Mas Fawas. Itu sementara ini nggak bisa live streaming, tidak bisa langsung karena yang subscribe niku masih kurang, baru 10. Nah, padahal perlunya itu sekitar 50. Nggih. Ini kan cuma aja-aja ini kan sedaya langsung subscribe mawon, subscribe, like, share. Wah. Oh nggih, bergabung. Nah, subscribe bergabung. Oh nggih. Monggo bergabung di link di niku nggih. Panjenengan persani grup, sudah lihat grup. Kemudian di situ ada sematkan niku lho, paling dhuwur niku. Nah niku enten HTTP niku, HTTPS niku dipencet. Nah niku ada link tree. Nggih, link tree nggih. Dipencet link tree. Nggih. Nah, mengke panjenengan pencet saluran Masjid An-Nur Kepaten Wetan. Niku saluran Masjid An-Nur Kepaten Wetan, kemudian panjenengan pencet mengikuti saluran, ngeten nggih. Mengikuti saluran. Lajeng juga di situ ada YouTube channel, panjenengan juga YouTube Masjid nggih, YouTube Masjid, panjenengan pencet mawon YouTube Masjid. Nah, niku mengke di-subscribe. Ya. Itu wis niku pahala besar niku. Panjenengan bisa ngejak yang lain-lainnya.
Nanti kalau masih belum paham bisa menghubungi Mas Fawas. Carane piye Mas? Iki piye to Mas carane? Aku tolong dipencetke. Nah, niku nggih saged. Nggih dipencetke oleh Mas Fawas. Sekali pencet gratis. Harus perlu bayar. Jenengan dapat pahala, Mas Fawas juga dapat pahala. Nggih. Ada lagi Mas? Udah cukup ya? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Ferry Firmansyah, LC MAG CDHI yang telah berkenan memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat untuk dunia akhirat kita. Amin ya Bang. Kita tutup bersama-sama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh nih. Subscribe ya. Ya, ya betul. Subscribe. Alhamdulillah.